Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Mental adalah modal utama manusia untuk mencapai suatu kejayaan. Jika mental tertata, karakter bangsa mulai terjaga, maka generasi bangsa Indonesia siap menghadapi tantangan dunia. Namun hadirin, tanpa sadar, saat ini Indonesia tengah terjajah bukan secara fisik, melainkan dalam gaya baru imperialisme, di mana kehidupan penuh dengan hedonisme, nilai keluhuran budaya terlupakan, korupsi terjadi di berbagai bidang, dan kemaksiatan semakin transparan. Bapak Mukhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia halaman 23 menggambarkan karakter manusia Indonesia yang lemah, cenderung hipokrit, suka meniru dan bermalas-malasan. Dalam kondisi seperti ini hadirin, untuk membangun peran pemuda, revolusi mental sebagai kuncinya, sebagaimana yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1956. Bahwasanya revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggandeng manusia untuk menjadi manusia yang baru, berhati putih, lebih maju dan berjiwa tangguh. Kini hadirin, setelah 77 tahun merdeka, perjuangan ini belumlah usai. Kita harus melakukan revolusi, meski dalam artian yang berbeda, bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Untuk itu hadirin, dalam Majelis Musyawarah Sharhil Quran ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter, dengan berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 53 berikut ini. Yang demikian itu karena
menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan tentang keadilannya yang sempurna. Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada seseorang, melainkan karena dosa yang dilakukannya. Dari ayat tersebut hadirin sudah jelas bahwasanya Allah tidak akan mengubah suatu apapun jika kita tidak memiliki niat dan upaya untuk mengubahnya, termasuk juga membangun peran pemuda. Maka kita harus berusaha untuk mendidik diri sendiri dan bangsa kita agar selalu berakhlakul karimah. Jujur kita akui hadirin, saat ini banyak generasi bangsa kita yang masih bermental karat, bergaya hebat, berlaga sekuat, dan bergelimang maksiat. Sebagai contoh, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia mencatat jumlah tawuran pelajar di Indonesia meningkat tiap tahunnya. Terdapat 12,9% di tahun 2017 dan meningkat menjadi 14% di tahun 2018. Belum lagi ketidakjujuran dan manipulasi, komunikasi yang tidak empati, dan sikap perilaku yang kurang menghargai mewarnai pemuda kita saat ini. Berulang kali kasus itu terjadi, seperti korupsi, tak jujur, bahkan tak empati. Karakter bangsa harus terus dijaga. Revolusi mental jadi kunci utama. Hadirin, begitu pentingnya pendidikan karakter hingga Aristoteles pernah berkata, mendidik pikiran tanpa mendidik hati dan karakter hanyalah omong kosong belaka. Pendapat ini didukung oleh Thomas Likona di dalam bukunya Education for Character, bahwasanya pembinaan karakter adalah hal yang utama untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu hadirin, bagaimanakah karakter yang sesuai untuk revolusi